ini mengkritisi pemerintah itu tidak tabu, karena pemerintah juga harus dikritisi. Sebab saya ingatkan kepada Bung sebagai anak muda yang punya semangat, batu bara tidak akan pernah alergi dengan kritik, ya. Saya yakin itu disebabkan batu bara dilahirkan dari rahimnya para demonstran. Batu bara ini jadi bukan karena hadiah dari asahan, tapi hasil dari perjuangan. Rekan seperjuangan, ya yang perlu kita lakukan ya tidak banyak. Ya, kita kan dibaiat nih, dibaiat, disumpah dengan sumpah mahasiswa, bahasa tanpa kebohongan, bangsa yang gandrung akan keadilan. Jadi cukup, ya relakan aja lah darah juang ini ya kan Bang? Jadi pada intinya berjuta kali turun aksi bagi kami itu satu langkah yang pasti. Itu saya sih Bang. Yang pada intinya dibilang kalau ada 1000 orang pembela kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Kalau ada 100 orang, aku satu di antaranya. Kalau ada kalaupun tinggal satu, akulah orangnya kan gitu. Berdiri sendiri walaupun tinggal aku kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini Ray Podcast kedatangan tamu yang cukup lama sudah kita nantikan. Anak muda penuh dengan gairah. Siapa lagi kalau bukan Bung Arwan? Bung gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah sehat Bang. Oke, selama ini kita sudah lama coba mengundang Bung ya, tapi ini baru punya waktu. Gimana, kemana aja nih Bung? Belum jodoh mungkin. Ini sama momen jodohnya kan gitu. Aduh, sibuk. Kami melihat mantau dari pergerakan medsos, Bung salah satu anak muda yang cukup aktif mengkritisi pemerintahan yang jalan kurang baik ya, baik pemerintahan kabupaten. Ini hari ini seminggu terakhir ini soal desa ya. Ini saya lihat ada korelasinya nih antara tuntutan kepala desa yang 9 tahun dengan keadaan kepala desa yang ada di Batubara yang hari ini kita duga ya melakukan penyalahgunaan wewenang ya. Kira-kira begitu kami lihat di medsos itu ya. Apa yang terjadi sebenarnya Bung? Jadi berkaitan dengan apa ya Bang? Dengan tuntutan kepala desa ini? Iya. Jadi kalau tuntutan kepala desa ini, dia kan minta itu dilakukan revisi atau legislative review antara 6 tahun menjadi 9 tahun. Dia minta revisi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu. Sebenarnya keinginan kepala desa ini ingin mengembalikan, ini menurut saya nih, ingin mengembalikan kita dalam suasana orbaikus, dalam suasana orba. Jadi kenapa saya katakan demikian Bang? Karena tuntutan kepala desa ini kan dia minta penambahan kekuasaan. Nah, memang sih itu sebenarnya kehendak atau kebebasan mereka berpendapat. Tapi kita ini di samping kita ini negara demokrasi, tapi ingat kita ini negara demokrasi. Ada batasan-batasan tertentu. Iya, betul. Nah, jadi kalau keinginan mereka ini 9 tahun yang katanya ini mewakili kepentingan masyarakat, toh masih ada juga masyarakat yang menolak. Jadi kita termasuk saya menolak kan gitu Bang. Kan saya masyarakat juga kan gitu Bang. Betul. Jadi keinginan mereka ini bukan representasi dari masyarakat. Jadi jangan bilang ini keinginan masyarakat, ini namanya overgeneralisasi Bang. Jadi nggak bisa. Mungkin begini Bung. Mereka merasa kurang waktu untuk membangun desanya dengan rentang waktu 6 tahun itu, sehingga mereka butuh 3 tahun lagi. Atau gimana tanggapan Bung? Bisa jadi itu kan? Nah, jadi kalau misalnya mereka bilang kurang gitu kan, sebenarnya kalau mereka bilang kurang, ini bisa semakin lama mereka berkuasa, potensi koruptif dana desa ini semakin besar Bang. Nah ini bukan kata saya, coba kalau kita lihat tuh data dari Indonesia Corruption Watch atau ICW. ICW ini melansir pada tahun 2021 itu terjadi peningkatan korupsi dana desa. Banyak yang ditindak oleh aparat penegak hukum itu ya dana desa. Dan dia juga mengatakan bahwa sejak 2015
potensi kerugian negara itu semakin besar. Di desa itu di desa. Jadi semakin dia itu meminta 9 tahun, potensi korupsinya juga besar, Bang. Berarti ada kemungkinan mereka mau menambah apalah ya, waktu untuk berkorupsi atau gimana ya? Ya, seperti salah satunya itu, Bang. Seperti salah satunya yang ada diduga ada tahun 2017 yang barusan kami kritisi kemarin yang sudah kami laporkan di Kejaksaan Negeri Batubara. Nah, itu kan salah satunya. Ada dugaan-dugaan tertentu modus operandi untuk penyalahgunaan dana desa. Nah, ini saja menjadi contoh kecil ya. Ini masih satu desa, Bang. Tapi kalau kita kuliti semua dana desa ini, mungkin banyak-banyak lagi kasus-kasus selanjutnya kan. Seperti data itu. dari ICW tadi kan sudah jelas. Sudah jelas. Ada peningkatan. Nah, ini betul-betul data real ya kan. Nah, jadi atau pandangan Bung sebaiknya bagaimana? Ini soal tuntutan mereka ya. Ataukah pembatasan atau sudah final 6 tahun itu dengan batas 3 periode itu satu, atau gimana ditingkatkan dana desa itu tapi periodisasi tetap, atau gimana ini menurut pandangan Bung? Ya, kalau misalnya Bang, kalau menurut saya nih Bang, kalau mereka meminta ini 9 tahun, ini namanya logika falasi nih Bang, logika sesat. Nah, seharusnya kalau mereka itu datang ke Senayan, datang ke Jakarta itu meminta kesejahteraan perangkat desanya, meminta penambahan dana desa dari misalnya 1M menjadi 2M. Nah, itu masih bisa dapat kita terima, tujuan untuk pembangunan masyarakat kan gitu. Nah, kalau mereka ini meminta untuk untuk revisi ini undang-undang desa. Tapi ingat, ada sebuah pendapat Bang, menjadi doktrin hukum. Itu pendapat, kalau nggak saya tuh pendapat Profesor Mukhtar Kusuma Atmaja. Jadi perbaikan hukum itu untuk mengganti yang kurang baik menjadi yang lebih baik gitu. Semestinya begitu ya. Kalau kita kaji sosiologi hukumnya Bang, kalau kata Profesor Sujono Sukanto, hukum itu harus mengikuti perkembangan di tengah masyarakat. Jadi kalau kita kaji, apakah masyarakat ini menginginkan masa jabatan kepala desa itu 9 tahun atau tidak? Apakah demo mereka ini sudah dilalui jajak pendapat dulu atau tidak? Kan seperti itu harusnya. Kalau mereka tuh datang, ini petisi dari tuntutan masyarakat. Itu dapat kita terima. Mungkin bisa jadi BPD, LPM-nya itu tidak tahu. Bisa jadi kami melihat gini, tidak pernah mereka rapat, karena saya juga sahabat saya Bung Hidayat itu bagian dari BPD itu, ketua BPD. Saya tanya, itu demo itu katanya keinginan dari keterwakilan masyarakat. Kalian sebagai salah satu wakil masyarakat di desa itu, karena suara ibaratnya kan BPD itu DPR-nya desa. Nah, apa pernah diajak diskusi oleh kepala desa? Enggak. Konsolidasi dulu. Apakah pernah konsolidasi mereka nih kan? Berarti ini kan ya keinginan Pak kepala desa yang hebat itu ya. Jadi nggak usah pula kita takut untuk menyatakan bahwa itu bukan keinginan masyarakat semata. Mereka hanya mewakili masyarakatnya itu. Jadi jangan takut berbicara soal itu. Yang betul harus kita nyatakan betul, ya kan. Jadi lanjut Bung. Jadi ada juga itu Bang, pas demo mereka kemarin pada 17 Januari kemarin, ada juga spanduk tuh yang terbentang. Partai yang tidak mendukung habisi katanya. Jadi ini mereka kepala desa mengancam ya. Ini memberikan ultimatum kan gitu. Jadi itu sebenarnya Bang. Jadi mereka ini kepala desa yang demo ini, ratusan kepala desa atau ribuan kepala desa yang demo meminta dari 6 tahun menjadi 9 tahun, ini bisa saja ingin melestarikan tirani Bang. Itu menurut pandangan saya. Iya, betul. Dan juga kalau mereka ini minta lakukan perbaikan dari ini, harus kita tinjau juga dari 3 aspek Bang. Apa sebenarnya aspek kepastian hukumnya, apa kemanfaatannya, dan apa keadilannya kan gitu. Jadi apa sih urgensinya bagi masyarakat desa jika mereka 9 tahun? Nah, kan itu yang perlu kita kaji. Apakah ini keinginan masyarakat atau memang ini ambisi dari kepala desa itu sendiri? Atau mereka sedang dijadikan ini, Bung. Ada pemain-pemain Jakarta atau
mereka ini hanya sekedar operator Ya, untuk ya. kepentingan 2024. Gimana pandangan Bu? Ya. Sampai berani mereka di spanduk itu kita lihat ya. Kalau partai nggak dukung, kami habisi. Iya. Nah, jadi partai mana yang nggak dukung hari ini? Partai mana yang coba sudah Siap, mendukung? Bang, siap, Kan Bang. nampak itu kan. Nah, gimana pandangan saudara? Jadi kalau ini Bang, kalau kemungkinan ini kan kemungkinan nih. Iya, Kalau iya. kemungkinan ini ya bisa saja terjadi kan gitu. Iya. Nah, tapi yang kita apa ini Bang? Yang kita cemburui, kita cemburu nih kepada DPR RI, cemburu kita kepada presiden, cemburu kita kepada pemerintah pusat. Kenapa di saat ini Kades yang katanya representasi masyarakat, tapi juga ada masyarakat yang menolak, banyak juga masyarakat yang tidak setuju. Nah, langsung nih diterima dan masuk prolegnas prioritas. Tapi ketika masyarakat, buruh, nelayan, petani, mahasiswa 2020 lalu demo Omnibus Law dan tidak didengarkan gitu. Iya. Jalan-jalan terus kan gitu. Logikanya begini, Bung. Kalau mereka mengatakan itu representasi masyarakat, pastilah bukan 50% dari masyarakat Indonesia. Begini, contoh desa desa Sebejangkar itu calon kemarin 4, yang terpilih 1 dari umpamanya 1.500 suara rakyat yang memilih kepala desa yang menang ini, contoh ini ya, itu hanya sekitar 400-an. Artinya 1.100 lagi kan nggak mewakili kepala desa itu. Nah, jadi kok pandai-pandai orang. Gimana Bung? Gimana itu? Ya, ini sebenarnya kacau nih Bang. Jadi yang kita minta nih kepada seluruh kepala desa yang ada di Indonesia, terkhusus di Kabupaten Batubara, jadi ajarkanlah masyarakat ini cara bernegara yang baik. Ajarkanlah masyarakat ini bagaimana hidup bernegara dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Jangan mereka itu memainkan egosentrisnya, ego sektoral. Tetapi masih ada juga pembangunan di desa, yang masih bermasalah, masih banyak kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan di desa itu yang masih ada juga tidak melibatkan masyarakat, tidak mewakili kepentingan masyarakat. Tapi mereka langsung saja nih minta 9 tahun gitu. Ini kacau nih Bang. Dan juga yang kita apakan Bang, yang kita sesali, kita ini masih Bang, masih baru-baru pulih dari lockdown, baru-baru pulih dari COVID-19. Jadi yang seharusnya dipikirkan itu bagaimana perbaikan pembangunan, perbaikan ekonomi, pengelolaan dana desa dengan baik gitu. Bukan yang diminta itu perpanjangan masa jabatan. Selip deh ya, selip. Jadi istilahnya ada gilo-gilo mogah lah ini Bang. Permasalahan penyalahgunaan anggaran yang sering terjadi di setiap kepala desa gitu kan. Ini macam yang saya lihat Bung soroti itu khusus Batubara ya. Apa yang terjadi hari ini Bung? Iya Bang, kalau misalnya kita survei, kita lakukan investigasi, itu masih saja Bang, masih ada memang, masih ada pembangunan itu yang tidak dilakukan, tidak yang seperti sebenarnya. Masih aja diduga SPJ pembangunan dana desa itu bisa saja ini fiktif, atau masih ada pengurangan volume, masih ada markup. Nah, ini yang perlu kita hadir di sini untuk mengkritisi Bang. Nah, ini memang peran kita. Memang kalau misalnya mahasiswa itu ya sudah paham. Memang sudah dibaiat, sudah disumpah Bang. Karena mahasiswa ini kan ada kalau misalnya pertama kali masuk ke perguruan tinggi, yang dikenalnya itu bukan kurikulum mata kuliah, tapi sumpah mahasiswa kan gitu. Yang pada intinya dibilang kalau ada 1.000 orang pembela kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Kalau ada 100 orang, aku satu di antaranya. Kalau ada kalaupun tinggal satu, akulah orangnya kan gitu. Berdiri sendiri walaupun tinggal aku kan gitu Bang. Bung, Batubara juga terimbas kemarin oleh COVID ya. Kemudian kita paham dana desa itu direkupusing untuk keperluan masyarakat ya. Nah, pembangunan dari dana desa yang digelontorkan oleh pemerintahan pusat kemarin kan tidak bisa diperuntukkan untuk infrastruktur dan sebagainya. Nah, hari ini lepas lockdown,
lepas COVID, setidaknya pembangunan kan harus kita kejar. Harus digenjot ya Bang? Ya, harus kita genjot. Apa tidak pantas bahwa mereka meminta tambahan uang hari ini? Jadi di tempat kita yang berbahagia ini sekaligus kita nanti di apanya nih? Kita di hujatnya nih soal tidak mendukung. Bagi kita nggak masalah kan? Kalau kita cerita masyarakat, kita benar-benar cerita masyarakat. Apa nggak pantas hari ini pemerintah untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi itu menambahkan dana desa untuk lebih besar lagi? Gimana pandangan Bung? Ya itu sudah layak dan pantas Bang. Kalau mereka kepala desa ini meminta penambahan dana desa, kemudian pemerintah pusat melalui APBN-nya untuk mengakomodir kepentingan masyarakat melalui penambahan dana desa. Karena kita ini kan baru-baru pulih dari sajalah minta 9 tahun ya. Off-kan aja lah itu. Jadi fokus aja lah kepada pembangunan, kepada infrastruktur, kepada pemberdayaan masyarakat desa. Masih banyak yang perlu dipikirkan tentang masyarakat. Oke Bung, saya meninjau begini Bung. Penggunaan dana desa setahu Bung itu biasa yang menggunakan itu Pak Kepala Desa ya? Kepala Desa, selaku KPA-nya Bang, kuasa pengguna anggarannya. Iya. Kita tidak pernah mendengar andil LPM itu. Mestinya lembaga pemberdayaan masyarakat itu kan benar-benar diberdayakan. Ya, gimana? LPM. Di Desa Bung gimana? Apa pernah LPM itu bekerja, menyusun RAP, kemudian kan mestinya seperti itu kan. LPM ini setahu saya juga pernah di desa dulu masih remaja. Saya adalah anggota BPD 2 periode. Iya, 2 periode Bang ya. Iya, 2 periode. Kan di Tondolo itu menunjukkan hal yang baik untuk cerita administrasi desa dan segala macam. Rembuknya itu kepala desa dengan BPD. Begitu mau melaksanakan pembangunan, itu rembuknya dengan LPM. Tapi hari ini ada fenomena, pengguna anggaran itu sepertinya menggunakan anggaran sendiri tanpa memanggil LPM. Itu banyak juga LPM yang mengeluh, kami sebenarnya LPM ini untuk apa? Gimana pandangan Bung soal itu? Ini kalau di pemerintahan kabupaten, LPM ini kan bagaikan Dispenda dan Bapeda dan PU. Iya Bang, ya Bang, siapa? Kan? Coba pandangan saudara gimana? Jadi istilahnya ini Bang, ada juga memang oknum lah kita bilang, oknum kepala desa ini mau jalan-jalan sendiri. Gitu Bang. Artinya kayak gini Bang, kalau dia mau jalan sendiri, artinya berarti dia mau jalan cepat. Jika ingin berjalan cepat, ya jalan sendiri. Tapi kalau ingin jalan panjang, maka berjalanlah sama-sama. Tapi ini yang selalu ditepis oleh beberapa atau oknum dari kepala desa yang tidak melibatkan LPM, tidak melibatkan BPD gitu. Sehingga mereka mau cepat, dana desa itu bisa saja dan berkemungkinan itu arahnya itu dengan motif ekonomi pribadinya kan gitu. Atau kita himbau juga LPM yang ada khususnya di Bangka ini untuk melihat itu ya. Apa melihat itu. Bilang, agak-agak dicek ombak lah sedikit kepala desa ini kan. Iya, ini bukannya meminta untuk kesejahteraan masyarakat, malah meminta untuk perpanjangan jabatan. Bohonglah mereka cerita tentang masyarakat ini ya. Ya begitulah Bang. Kan, kalau melihat fenomena itu kan tidak berimbang keinginan mereka. Mestinya naikkan kami tambahan dana kami. Iya. Kemudian perketat bagaimana cara kami membangun dalam menggunakan anggaran itu. Kan mestinya itu, bukan ini tambah ya. 9 tahun. Tak dukung kami habisi gitu. Tak dukung kami habisi. Kemudian pokoknya tanpa priorisasi. Kan itu tuh kan. Kan nggak ada batasan entah 2 atau 3 kan. Pokoknya 9 tahun sampai dia mati gitu ya tuntutan kemarin. Ya, tuntutan mereka itu Bang dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Satu. Ada juga yang tanpa priorisasi, ada juga yang menjadi 3 periode sesuai dengan itu. Yang minta mereka itu cuma 9 tahun aja lah, ada 9 tahun. Kalaupun masyarakat mau memilih kembali, ya silahkan gitu. Tapi walaupun demikian Bang, ini kalaupun mereka minta ada batasan periodenya, tentu ini membuat luka juga bagi masyarakat. Kenapa Bang? Karena kita sudah lama itu di 1998 ke bawah kita dikuasai oleh rezim Orba. Rezim yang dengan tiraninya, dengan diktatornya gitu. Dan kita sudah sekarang ini era reformasi gitu. Jadi janganlah mengembalikan luka-luka lama masyarakat Indonesia. Karena reformasi ini kan diperjuangkan dengan keringat, darah, dan air mata. Jangan sampai ini menimbulkan gejolak baru.
Nah, dari reformasi bisa-bisa saja ini kita minta revolusi kan gitu, Bang. Ini bahaya. Walaupun revolusinya tak bertahan ya. Betul. Nah, apalagi yang kepingin Bung sampaikan terkhusus untuk batu bara kita yang tercinta ini. Kan begitu luar biasanya Bung menyoroti hal-hal yang di batu bara ini, hal-hal yang tidak baik ya, supaya menjadi baik lagi. Gimana saran Bung untuk itu? Ya, kalau saran kita, Bang, ini untuk apa? Untuk desa dan untuk juga pemerintah Kabupaten Batubara. Ketika dikritisi itu ya nggak boleh baper. Ya memang ini ya alam demokrasi itu ya begini itu. Ada suprastruktur politik yang mereka membuat kebijakan. Ya ada kita ini masyarakat sipil. Ya ada kami ini sebagai infrastruktur politik yang mengkritisi suatu kebijakan. Jadi kan pas nih ombaknya, Bang. Ada pro, ada kontra. Jadi seperti itulah cara kita bernegara yang baik itu. Jadi nggak bisa semua harus kita paksakan, semua harus mendukung. Kehendak mereka 9 harus mendukung. Ya ini nggak bisa. Kalau misalnya disatukan seperti itu. Kalau misalnya kita misalnya mengkritisi lalu mereka baper gitu. Nah, ke saat kita itu, Bang, kalau ini menurut pandangan kami nih selaku mahasiswa nih, sebagai aktivis mahasiswa, saat apa yang kita pikirkan itu tidak bisa kita utarakan, ini namanya perbudakan, Bang. Kan seperti itu kan, Bang? Itu real itu. Kalau takut pula dikritisi nggak usah jadi pejabat publik ya. Mereka kan seharusnya ini pelayan nih. Ya kalau pada hakikatnya mereka ini wakil kita nih, layani kami. Ya, kan begitu. Wakil memang. Hari ini mereka pula yang minta kita layani ya. Dikritisi nggak boleh. Ibarat begini, di rumah kita tuan, ada pembantu kita, salah dia mengerjakan itu kan kita bilang salah itu, kau bagus sih seperti ini. Malah dia pula yang marah. Ini kejadian ini ya. Ini kejadian memang. Fenomena. Yang pada dasarnya pun, Bang, konstitusi sendiri yang bilang kedaulatan berada di tangan rakyat dan harus dilaksanakan menurut undang-undang. Jadi bukan kedaulatan berada di tangan pejabat kan gitu, Bang. Kedaulatan di tangan rakyat, laksanakan menurut undang-undang untuk kemaslahatan rakyat. Untuk kemaslahatan rakyat. Bukan kemaslahatan dia ya. Hari ini Indonesia batu bara, kemudian desanya Bung. Ya, banyak hal yang kita lihat tidak dilaksanakan pada tempatnya ya. Yang Bung lakukan hari ini kami beranggapan cukup bagus, tapi kalau bisa terus digiring agar itu bukan hanya sekedar katakan seperti cek ombak, tapi harus bisa dipastikan bahwa mereka benar-benar harus melakukan perbaikan. Kalau nanti tersangkut mereka permasalahan hukum, ya Bung juga harus siap menggiring itu supaya ada perubahan. Jadi nggak gagah-gagahan lagi. Namanya kepala desa ini minta jabatan 9 tahun, 5 tahun saja sudahlah. 6 itu sudah cukup panjang. Sudah cukup. 5 sajalah. Kan kalau alasan mereka ini 9 nggak cukup untuk membangun desa begini begitu. Atau nggak cukup untuk bangun rumah ini. Gimana? Mungkin tidak lah. Jadi kalau alasan mereka tidak cukup, Bang, tidak cukup untuk membangun desa dengan 6 tahun, perlu penambahan jabatan, perlu tambahan periodisasi gitu. Ini bullshit lah, Bang. Karena ini kan kalau membangun ini kan ya kembali kepada manajemen kepemimpinan. Toh masih ada juga sih Kabupaten Batubara ini yang 1 periode yang desanya ini menjadi desa percontohan. Masih ada, Bang, masih ada juga di kabupaten lain yang menjadi desa percontohan 1 periode. Masih ada juga di desa itu yang bisa menjadi ikon desa itu sendiri. Jadi anehnya begini, Bung. Untuk ngurusi desa aja mereka minta 9 tahun. Iya. Kecil desa itu. Sementara pemerintahan dari mulai presiden sampai bupati hanya 5 tahun ya kan. Jadi apa kali rupanya desa itu sampai harus diurusi 9 tahun. Kalau Amerika 4 tahun lagi. Gimana pandangan Bung itu? Nah, ini juga, Bang, berdasarkan persepsi kami kan. Ini bisa saja ini permintaan Kades ini memantik dari bawah ini ke atas. Bisa saja ini step by step gitu, Bang. Pelan-pelan berombak juga kan gitu, Bang. Jadi berkemungkinan juga ini penambahan jabatan dari kepala desa, nanti bisa saja ini ke bupati, bisa saja ini ke gubernur, bisa saja ini ke atasnya lagi. Iya, bisa jadi. 3 periode presiden, ya, 3 periode presiden, kemudian bisa jadi perpanjangan masa
jabatan presiden ini ya. Ya, ya. Bisa jadi ya. Berarti ini cek ombak lah. Bisa saja Bang, cek ombak kan gitu. Nah, inilah bicara dengan anak muda, dengan mahasiswa pasti suasana pikirannya masih fresh sehingga kita mendapatkan pandangan-pandangan yang baru. Itu bisa jadi tidak tertutup kemungkinan. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Bung sebagai penutup? Jadi pada intinya Bang, terkhusus untuk kepala desa di Kabupaten Batubara, kita ini baru saja nih lockdown, baru saja nih pulih dari COVID-19. Ya. Jadi sejak 2021 kemarin, 2022 masih 1 tahun kita ini baru pulih, baru saja sembuh dari luka COVID. Jadi ketika mereka meminta untuk 9 tahun perpanjangan masa jabatan, ini membuat luka lama. Kepala desa di Batubara ada ikut? Ada Bang. Ada juga? Ada. Gak usah dipilih lagi. Gimana itu? Ada juga yang perwakilan dari kepala desa gitu kan. Kan gitu Bang, dari Kabupaten Batubara. Jadi yang sangat kita khawatirkan Bang, ini membuat luka baru, mengingatkan kita kepada luka zaman Orba Bang. Cukuplah kita sudah mengalami reformasi hukum, reformasi birokrasi. Jangan sampai ini dengan permintaan mereka ini membuat kita ini nggak bisa move on dengan zaman Orba. Jadi ini yang kita sayangkan Bang. Jangan sampai ini membuat gejolak baru lah gitu Bang. Dan harapan saya nih kepada rekan-rekan seperjuangan, ya yang perlu kita lakukan ya tidak banyak. Ya, kita kan dibaiat nih, disumpah dengan sumpah mahasiswa, bahasa tanpa kebohongan, bangsa yang gandrung akan keadilan. Jadi cukup, ya relakan aja lah darah juang ini ya kan Bang? Jadi pada intinya berjuta kali turun aksi bagi kami itu satu langkah yang pasti. Itu saya sih Bang. Ya, betul. Oke, terima kasih Bung. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berpodcast ria lagi dengan hal-hal yang terbarukan khususnya untuk kemaslahatan umat Batubara ya, kemudian umumnya rakyat Indonesia. Saya rasa itu mudah-mudahan kami di sini juga menampung kalau ada rekan-rekan mau berdiskusi atau apalah namanya, kita siapkan tempat, jangan pala canggung. Di sini mengkritisi pemerintah itu tidak tabu karena pemerintah juga harus dikritisi. Sebab saya ingatkan kepada Bung sebagai anak muda yang punya semangat, Batubara tidak akan pernah alergi dengan kritik. Ya, saya yakin itu disebabkan Batubara dilahirkan dari rahimnya para demonstran. Batubara ini jadi bukan karena hadiah dari asahan, tapi hasil dari perjuangan. Kalau ada pemimpin-pemimpin Batubara yang alergi dengan kritikan, kita soraki rame-rame. Ini pasti Bang. Terima kasih, selamat sore, sampai berjumpa lagi.